KPK mengumumkan untuk menunda pemanggilan Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang ia dan istrinya Erina Gudono naiki menuju ke Amerika Serikat. Lalu apa alasan dari penundaan pemanggilan Kaisang oleh KPK? Kita akan bahas bersama jubir KPK Tessa Mahardika. Selamat malam Mas Tessa, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Oke, Mas Tessa, ini kita ingin klarifikasinya, Mas. Sebelumnya kan KPK mengatakan untuk menunda memanggil Kaisang karena sedang mengumpulkan laporan dari masyarakat. Sebelumnya kan kita ketahui ini sudah ada laporan dari Maki. Apakah laporan dari Maki ini kemudian tidak cukup? Ya, saya akan kembali menjelaskan alurnya ya, bahwa isu saudara K duga ada dugaan menerima gratifikasi, itu kemudian ditangkap informasinya oleh Direktorat Gratifikasi, yang mana ini berada di bawah Kedeputian Pencegahan. Nah, lalu di beberapa kesempatan dari pimpinan KPK dalam hal ini Pak Alex Marwata menyampaikan akan mengklarifikasi, ini kembali lagi masih dalam tahap pencegahan. Setelah itu, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, ada beberapa laporan dari baik LSM maupun akademisi terhadap saudara K ini yang masuk ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi fokus penanganan dugaan gratifikasi ini sekarang sudah berada di Direktorat PLPM. Sudah tidak lagi berada di Direktorat Gratifikasi, di mana fokusnya adalah pencegahan. Sekarang ini penanganannya sudah masuk di penelaahan. Penelaahan laporan yang masuk, termasuk klarifikasi Oke. terhadap pelapor, dan analisa dokumen-dokumen yang disajikan oleh pelapor. Oke, Jadi jadi saat ini oke. sudah sampai sini. Jadi saat ini kan prosesnya berarti sedang ditelaah begitu ya, Mas. Kira-kira jadi Ya. sebenarnya kapan ini prosesnya akan selesai dan kapan Kaisang akan dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi? Ya, karena posisinya, prosesnya sudah ada di tahapan PLPM, sebagaimana saya sering sampaikan di beberapa media, di beberapa kesempatan, beberapa doorstop. Sejatinya proses yang ada di PLPM itu ditambah proses yang ada di level penyelidikan itu bersifat rahasia. Jadi tidak bisa dipaparkan bagaimana siapa yang dipanggil, terus dokumen-dokumennya apa saja. Kalau seandainya mungkin rekan-rekan jurnalis bertanya, itu sifatnya rahasia karena memang Oke. sebagaimana yang kita ketahui bersama. Gimana, Mbak? Mas, tapi kenapa sifatnya rahasia, Mas? Karena ini publik menunggu loh, gaduh ini tentang pemanggilan Kaisang kapan oleh KPK. Publik bertanya-tanya, kenapa harus dirahasiakan? Ya, sifat rahasia ini tidak hanya berlaku terhadap laporan yang masuk kepada saudara K. Ini berlaku untuk semua laporan yang masuk. Kenapa sejatinya pelaporan itu prosesnya itu tidak dibuka ke publik, termasuk pada saat tahapan penyelidikan? Kita ambil satu contoh, apabila ada seseorang melaporkan penyelenggara negara atau mungkin pegawai negeri, mungkin salah satu bupati atau gubernur, KPK selalu menghimbau agar laporan tersebut tidak serta-merta disampaikan kepada media, jadi tidak diumbar ke media. Kenapa? Yang pertama, terhadap terlapor, apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, maka ada potensi yang bersangkutan dapat, satu, menghilangkan barang bukti, kedua, melarikan diri, itu terhadap terlapor. Terhadap pelapornya ada potensi ancaman jiwa, Oke. teror terhadap bersangkutan, keluarganya bisa memungkinkan seperti itu. Inilah kenapa di tahapan
penerimaan layanan pengaduan masyarakat itu prosesnya tidak dibuka ke publik. Baik, baik, baik. Oke, oke, Mas Tesa. Tapi begini, ini menjadi pertanyaan dari publik karena ada asumsi yang berkembang bahwa KPK ini tidak tegas atau tumpul terhadap Kaesang karena sebelumnya sempat diberitahukan bahwa KPK ini mengirimkan petugasnya ke Amerika Serikat, namun kemudian tidak diketahui keberadaan Kaesang seperti apa dan terakhir ternyata untuk pemanggilan Kaesang ini ditunda klarifikasinya. Ada stigma bahwa KPK tidak tegas dengan Kaesang dengan kasus ini karena status Kaesang sebagai anak dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana ini kalau misalkan ada stigma seperti ini? Ya, saya tidak bisa beropini terhadap apa yang beredar di luar. Yang jelas saya hanya menyampaikan prosedurnya, menyampaikan tahapannya bahwa mengapa sudah tidak lagi ditangani oleh Direktorat Gratifikasi karena memang penanganannya sudah masuk di tahap penelaahan laporan yang masuk. Nah, lalu apakah gratifikasi ini tidak bekerja? Direktorat Gratifikasi tetap bekerja dengan membantu di pengaduan masyarakat tersebut mensuplai data-data yang sudah masuk, yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Gratifikasi. Nah, kemudian ada pertanyaan, bisa nggak sih Mas Saudara K ini mungkin secara sukarela menyampaikan atau mengklarifikasi isu yang beredar saat ini? Bisa. Jadi jendela itu masih tetap terbuka kalau memang yang bersangkutan mau. Nah, tetapi itu kembali lagi tidak dalam konteks bahwa yang bersangkutan itu wajib untuk menyampaikan, tidak. Tergantung apakah yang bersangkutan mau mungkin menjelaskan agar isunya tidak berkembang kemana-mana, itu memungkinkan untuk yang bersangkutan. Oke, Mas Tesa, tapi bagaimana kemungkinannya? Apakah ada kemungkinan untuk proses untuk melihat gratifikasi yang terjadi pada Kaesang ini dibatalkan atau sebenarnya hanya ditunda saja? Jadi ditunda atau dibatalkan ini, Mas? Ada kemungkinannya tidak? Ya, semua itu nanti akan berpulang di proses yang ada di Direktorat PLPM, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan verifikasi, yang kedua adalah tahapan penelaahan, yang ketiga adalah tahapan pengumpulan informasi. Dari 3 tahapan ini nanti akan dilihat seberapa lengkap alat bukti, seberapa lengkap dokumen untuk mendukung laporan yang diajukan. Kalau tidak lengkap bisa dibatalkan berarti, Mas? Kalau tidak lengkap bisa dimintakan kepada pelapor untuk melengkapi. Gitu. Jadi itu bisa terhadap pelapor. Atau dari masyarakat mungkin ada yang mau menambahkan informasi. Nah, saya tidak bisa menyampaikan terus KPK kenapa tidak bekerja, karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya rahasia yang tidak bisa saya sampaikan di sini, yang tidak bisa dibuka. Ya, jadi pada prinsipnya semua laporan yang masuk itu bila mana masih kurang alat buktinya dapat dimintakan untuk dipenuhi dari sisi pelapor maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, Mas Tesa, saya mengutip pernyataan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang juga baru mendapatkan sanksi etik begitu ya. Kaesang ini dikatakan tidak wajib melapor gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Tapi kan kita mengetahui bahwa ia adalah anak dari penyelenggara negara nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bagaimana ini Mas sebenarnya sikap dari KPK? Ya, secara umum saya akan sampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan bahwa dari KPK melalui Direktorat Gratifikasi juga telah menyampaikan sosialisasi untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam artian yang luas, termasuk keluarganya, untuk menolak gratifikasi. Oke. Apabila tidak bisa ditolak, maka dalam kesempatan pertama dapat dilaporkan ke KPK melalui website gol.kpk.go.id
bila memang dianggap itu merupakan gratifikasi. Jadi dari proses itu proaktifnya ada di pihak penerima. Nah, pada saat lewat 30 hari itu seandainya di kemudian hari ditemukan alat bukti atau adanya laporan atau dari pengembangan perkara bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mendapatkan sesuatu melalui keluarganya, maka dapat dianalisa, dapat dievaluasi apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Kalau belum dilaporkan, berpotensi terkena pasal 12 huruf B besar, yaitu penerimaan gratifikasi dianggap suap. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa seharusnya Kaisang melaporkan hal ini ya, tidak sesuai dengan perkataan dari Nurul Gufron? Bukan. Kenapa yang bersangkutan ini tidak melaporkan, kan kita harus melihat dulu apakah memang yang diterima itu gratifikasi atau bukan, itu satu. Yang kedua, yang bersangkutan sendiri kan memang secara status bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi keluarga. Ya, nah ini saya bisa memberikan contoh. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melaksanakan pernikahan anaknya, yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di saat si anak mendapatkan hadiah, baik itu berupa uang maupun fasilitas yang lainnya, yang wajib dan itu diketahui oleh orang tua yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka yang wajib melaporkan ke KPK itu adalah orang tuanya yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, kalau memang sekali lagi si orang tua ini mengetahui bahwa pemberian itu merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang sesuai aturan. Berarti katakanlah kalau misalkan hal ini terjadi dengan konteks sekarang yang berada di masyarakat, harusnya Presiden Jokowi yang melapor ke KPK, begitu? Kalau itu gratifikasi ya. Oke. Nah, sekarang kan ada laporan. Maka beban pembuktiannya sekarang berada di pihak pelapor saat ini dan sedang dianalisa oleh tim di Direktorat PLPM. Apakah ini nanti menutup, kalau seandainya yang tadi saya sampaikan, Saudara K mau menyajikan bukti-bukti bahwa ini bukan gratifikasi, yang pertama mungkin saya tidak ada hubungannya dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri, ya mungkin dari saudaranya maupun orang tuanya, masih bisa. Tapi saat ini fokusnya adalah di PLPM. Oke, baik, terakhir Mas Tessa, ini saya juga mendengar informasi bahwa KPK terkait penggunaan jet pribadi akan juga memanggil Bobi Nasution untuk memberikan klarifikasi. Itu betul atau tidak, Mas Tessa? Dan sejauh ini sudah seperti apa prosesnya? Ya, kemarin itu saya juga diwawancara, ditanyakan juga, dan saya menyampaikan bahwa saya belum terinfo ada laporan atau tidak, tetapi per hari ini saya sudah diberikan informasi bahwa terhadap saudara BN ini ternyata sudah ada laporan yang masuk. Jadi fokus dari penanganan gratifikasinya itu sekarang sama posisinya seperti saudara K, dilakukan di Direktorat PLPM. Baik, baik. Oke, Mas Tessa, kita berharap masyarakat banyak berharap dengan kegaduhan yang terjadi ini KPK bisa benar-benar tegas ya untuk menindak apapun dan siapapun yang terjadi di Indonesia ini, terutama dengan kasus ini yang kita sangat-sangat berharap ada tindak lanjutnya. Mas Tessa, terima kasih banyak atas informasinya malam hari ini. Jubir KPK Tessa Mahardika telah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Tessa, sehat selalu.